Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap maya kembali ya di KG PJOK ini, yang mana ketika tatap maya adalah salah satu penguatan hasil asinkron kakak-kakak atau belajar mandiri kakak-kakak sebelumnya ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan modul 1.2 tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, dengan harapan seperti yang sudah saya informasikan bahwa mudah-mudahan kakak-kakak sudah setidaknya sedikit membaca modul yang nanti akan kita bahas, karena kalau misalkan kakak-kakak mengandalkan dari pertemuan ini, khawatirnya akan kurang, dengan harapan bahwa ketika tatap maya itu salah satu penguatan ketika kakak-kakak sudah membaca dan kita ada diskusi, itu adalah salah satu bentuk penguatan kita ya kakak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita nanti akan dibagi ke dalam beberapa kelompok ya kakak-kakak, yang mana kakak-kakak akan membahas ataupun akan mengidentifikasi terkait dengan permasalahan yang ada pada kasus ya. Jadi nanti kakak-kakak diberikan diberikan kesempatan untuk berdiskusi kurang lebih selama 40 sampai 50 menit. Jadi cukup panjang juga ya kakak. Nah, tapi kalau misalkan dirasa 30 menit sudah selesai, mungkin kita bisa kembali ke main room dan kita bisa mencoba untuk membahasnya. Jadi nanti setiap kelompok akan mempresentasikannya ya kakak. Baik kakak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, saya dimulai. Amin. Ya, baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Oke. Ya, ini kesepakatan bersama seperti biasa ya kakak-kakak. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita pada saat kita melaksanakan tatap maya ini, yang mana yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan ketika kakak-kakak mengalami kendala tidak bisa menampilkan video ataupun kamera, ya tidak apa-apa kakak. Kalau misalkan emang itu terjadi kendala. Kakak mohon sebentar, ada gangguan teknis ya, mohon tunggu sebentar. Kopi dulu, kopi, Pak Edi. Pak Dani, sebat dulu. Namanya dongkap. Kita namanya dongkap gitu. Siap, Pak Dani. Bisa. Siap. Yang nikmat kopinya apa sih, Pak? Laras, Pak Edi. Kurang lanjut, kakak fasilitator. Ya. Siap. Apunten, ya mengkondisikan anak dulu acak-acak buku. Ya siap kakak, kita lanjutkan. Siap kak, siap. Ya, berikutnya kakak-kakak kemana ya, maksudnya kemana ini, bahwa terkait dengan pembahasan kita hari ini kakak-kakak, yang pasti kalau untuk tujuan luasnya sama seperti pertemuan-pertemuan berikutnya ya, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan refleksif ya.
dengan harapan capaian akhir pelatihan untuk modul ini ya, untuk modul 1.2 ini khususnya guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian capaian modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus modul, yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Berikutnya, agenda kita hari ini pembukaan, kemudian tadi sudah sampaikan kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan, kemudian berpikir aset atau kekuatan, dan kemudian di sini durasi waktu kurang lebih 60 menit ya kakak diskusi terkait dengan identifikasi situasi 3, 4, 5. Jadi kalau di sini 60 menit, nanti kalau untuk pelaksanaan masing-masing 50 menit dan 10 menitnya nanti untuk kegiatan presentasi dari setiap kelompok masing-masing. Kemudian memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, pasti setiap sekolah kakak-kakak memiliki aset ya yang jadikan kekuatan kakak-kakak. Yang kelima nanti penutup, refleksi, dan foto bersama. Ya. Apa ini 10 menit? Nanti agenda kita ya bahwa kakak-kakak akan membahas terkait dengan identifikasi kasus yang sudah ada di LMS dan sekarang penguatan kembali kakak ya pada saat kakak melihat LMS dan kakak mencoba untuk menjawab ya, mudah-mudahan ketika nanti diskusi jawaban kakak-kakak bisa bertambah banyak ketika teman-teman yang lainnya saling menyampaikan pendapatnya. Di sini ada kata-kata ataupun kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan menurut Mahatma Gandhi ya kakak. Nah, berdasarkan apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking ya kakak? Kakak bisa menuliskan di kolom chat apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking. Silakan kak untuk menuliskan di kolom chat apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking. Dari ulama? Ya. Pertanyaannya, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Kakak bisa menuliskan sebuah kalimat di dalam kolom chat.
Ya, baik. Kak Herdi bisa dibacakan kembali terkait dengan pendapatnya. Mangga Kak Herdi. Ya, Assalamualaikum. Halo, halo. Ya, siap ada Halo. Kak. Ada. Ya. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya Waalaikumsalam tentang warahmatullahi wabarakatuh. pandangan asset based thinking yaitu pendekatan yang berfokus pada mengidentifikasi kekuatan, potensi, dan hal-hal positif dalam diri seseorang atau situasi daripada berfokus pada kelemahan dan atau masalah. Jadi contohnya di sini dengan based thinking ini kita dapat mengetahui kekuatan dan potensi yang ada, lalu dapat meningkatkan optimisme dan motivasi. Lalu yang ketiga memecahkan masalah dengan cara kreatif. Nah, seperti itu mungkin Kak. Terima kasih. Siap. Ya, baik. Terima kasih Kak Herdi. Ya, selanjutnya Kak Claudia, mangga bisa menyampaikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izinnya Pak, warahmatullahi rada serak ya. wabarakatuh. Ya, aman. Ya, pendekatan aset menurut saya itu berfokus pada kekuatan dan kelebihan, juga hal-hal positif yang ada pada diri sendiri. Itu mungkin Pak. Oke, siap. Ya, makasih. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak ya. Jadi ya, asset based thinking seperti tadi yang kami sampaikan oleh kakak-kakak ya, tidak lebih ataupun bahwa kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri, kurang lebih seperti itu ya kakak ya. Jadi kalau misalkan terkait dengan asset based thinking ini ya, khususnya dalam PJOK, saya rasa semuanya sudah menerapkannya gitu kan. Ini bukan bahasa yang baru, mungkin hanya sebuah istilah yang baru yang kita dengar waktu saya mendengar tentang asset based thinking ini. Sebetulnya penerapannya sudah kita laksanakan sebetulnya, apalagi kalau misalkan guru PJOK yang sering memodifikasi permainan, memodifikasi alat gitu kan, dan kita berdasarkan dengan apa yang kita miliki supaya kita bisa melaksanakan kegiatan gitu kan, kalau untuk guru PJOK seperti itu. Kemudian untuk keistimewaan asset based thinking diantaranya adalah membantu kita untuk lebih percaya diri ya gitu, karena kalau misalkan kita sudah berpikirnya positif, otomatis rasa percaya diri kita akan muncul, akan tumbuh gitu kan. Jadi kita tidak akan lagi mengeluh dan mengeluh, jangan sampai ketika tak aya bola, tak aya lapangannya gitu kan. Kalau misalkan kita berpikir ya tentang positif gitu kan, sebagai kekuatan gitu kan, apapun bisa dilaksanakan gitu kan, seperti itu Kakak. Kita lanjutkan. Nah, di sini kakak-kakak akan langsung masuk ke main room kakak-kakak atau ke breakout room. Saya akan membuat breakout room-nya. Oke. Ya, sebelum ke breakout room, saya akan mengirimkan terlebih dahulu kasus yang nanti kakak-kakak akan diskusikan. Saya akan kirim kasusnya di grup ya kakak ya. Saya akan kirim kasusnya grup. Sudah ada Kak di grupnya? Sudah terkirim ya? Bisa sambil cek WA grupnya.
Sudah ada Kak yang studi kasus 1, studi kasus 2, studi kasus 3 ya? Kasus 345 ya. Oh ya, siap. 345 ya, baik ya kakak. Jadi kakak-kakak nanti akan mencoba untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Kelompoknya nanti akan saya invite di dalam breakout room ya. Jadi kakak-kakak nanti setiap kelompok akan mendiskusikan satu kasus ya. Nah, satu kasus itu kemudian kakak-kakak nanti akan menjawab pertanyaan pemantik terkait dengan studi kasus yang kakak-kakak nanti akan kerjakan ya. Di situ ada 3 pertanyaan pemantik yang sudah saya kirim juga di grup. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jadi nanti akan mengacu kepada pertanyaan pemantik yang ada di 3 pertanyaan pemantik ini gitu kan. Nah, untuk pengerjaan kakak-kakak nanti kakak-kakak bisa karena akan dipresentasikan. Jadi kakak-kakak mau berupa Word silakan, mau berupa aplikasi lain Canva atau sebagainya silakan sesuai dengan kemampuan kelompoknya masing-masing. Kalau misalkan dikira waktunya misalkan sangat mepet, ya silakan kakak-kakak menyesuaikan seperti apa gitu kakak. Silakan kakak, ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum nanti kakak-kakak akan saya masukkan ke dalam breakout room. Izin Kak, Ya, Mangga. ini kan ada 3 pertanyaan pemantik ya, berarti nanti bakal Betul. ada tiga jawaban yang berbeda dari setiap studi kasus gitu ya? Betul, Atau betul. gimana? Ya, betul. Jadi tiap Jadi studi setiap kasus kasus itu jawabannya 3 dari ini, jadi beda-beda gitu ya? Jadi bakal ada 3 jawaban yang betul, berbeda gitu? Siap, terima kasih betul, Kak. betul, betul. Ya, siap. Ada lagi kakak-kakak sebelum kakak-kakak nanti akan saya masukkan ke dalam breakout room? Atau nanti sambil berjalan saja? Sambil berjalan aja deh. Sambil Ya, berjalan. sambil berjalan aja ya. Siap. Bismillah. Sudah ada undangannya kakak-kakak? Silakan.
Mana Kang? Kak, saya belum dapat. Belum. Ya, ini silakan Kak Dani, Kak Edi, Kak Enda, Kak Rahmat, ini masuk ke room 1 ya. Jadi nanti memaparkan ataupun Room mengidentifikasi kasus yang ketiga. Room 1. Ya, Pak. Yang ketiga. Ya, Pak. Pak Edi rajin, Pak Edi rajin. 27 hebat, Pak Edi rajin. Kakak, saya masuk ke room mana ya? Bentar, aku lagi. Alah. Untuk Kak Adit masuk ke room 1, backup room 1. Bentar. Kak Adit masuk ke Backroom. kalau Kak Enda di main room ini. Oh ya, oke. Kak Enda, Kak Rahmat, Kak Yogi, Kak Edi, Kak Dani, Kak Enda, Kak Rahmat itu di room ini, di main room. Oh, jadi tidak Jadi keluar nggak usah ya? Adit menyasar, Pak. ya, Adit. tidak keluar. Adit menyasar. Kak Adit masuk ke breakout room 1. Menyimak Kak dulu, Yogi Kak. masuk ke ya. Ada ini nggak bisa join ke breakout 1? Nanti dicoba, Kak Kak. Adit. Ya, sip. Yo, dibaca dulu kakak-kakak ini yang kasus 3, ini yang di perkebunan ini mah. Bentar. Oh, di alam terbuka ya? Kak Enda ini dapat masalah dengan warga setempat kalau ini mah. Berarti aset politik ini mah. Aset politik. Oke. Jadi kalau ini mah kalau bisa disimpulkan kepala sekolahnya nggak mau berdiskusi dengan warga setempat, padahal ada tempat yang cukup luas untuk dipakai belajar, cuman atasannya nggak mau ini. Kemudian perkebunannya gua nggak mau dipakai, takutnya rusak ininya apa namanya perkebunannya gitu. Punten kakak abdi bering nginyo kopi lah nya sekedapnya. Ya, Mangga Kak Edi, mangga. Ya, kalau ya. Oke. Berarti memang kalau saya perhatikan di sini tuh memang kan si kepala sekolah itu tidak mau turun tangan ya. Jadi yang berturun tangan itu adalah para guru lah ya, istilahnya para PPK-nya. Makanya Iya, betul. kalau dilihat dari sini memang kalau saya lihat memang ada yang pengen tidak mau berbaur atau tidak mau bersilaturahmi dengan masyarakat tersebut. Contohnya kayak kita di Ciwidey ini saya lihat ya, waktu itu pernah kejadian di Ciwidey bikin kegiatan apa yang dulunya untuk
Taman Rusa ya, apa dulu lah pernah ada kejadian seperti itu, ternyata tidak berkoordinasi dulu dengan masyarakat tersebut sampai lahannya tuh hancur berantakan. Kayak gitu mungkin ya kalau dilihat dari aset alam nih kayak untuk politik. Nah, ya betul. Kan ada 7 aset yang harus kita pahami: manusia, sosial, politik, finansial, budaya, agama, lingkungan alam, fisika. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan aset sosial dan lingkungan alam mungkin ya, Kang Edah ya? Iya, iya betul, betul gitu. Betul, betul. Ya, ada 2. Nah, dikaitkan dengan pertanyaan pematik tadi, ya kita hubungkan nanti buat penjelasan ke yang lain ya. Iya, boleh. Tadi apa ya pertanyaan pematikannya? Pertanyaan pemantiknya tadi apa? Anu ini bentar. Yang pertama teh identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam dalam situasi tersebut. Nah, Itu kan yang ini pertama. berarti sok, siapa dulu yang ininya yang Mau Kak Rahmat boleh silakan sok. sok Rahmat dulu sok. Kalau menurut saya sih identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Paling pendekatannya persuatif kayaknya. Jadi pendekatan ke masyarakatnya seperti apa gitu. Coba kalau menurut yang lain gimana? Kalau dari saya ini belum baca yang itunya. Kalau dari saya ini yang identifikasi pendekatan berpikir yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, kan itu sebagai guru ya, guru PJOK berarti ya. Berarti kan di sini situasinya si kepala sekolahnya nggak mau turun tangan. Nah, ini mah gimana caranya guru dan kepala sekolah dalam berkolaborasi dengan warga sekitar. Kalau perlu kan ada ini mah kalau harus ada izin dari pihak perkebunan berarti. Nah, mau tidak mau berarti guru dan kepala sekolahnya harus turun tangan. Jadi kan di sini mah kan nggak mau nih. Berarti guru dan kepala sekolah turun tangan untuk berkolaborasi dengan warga sekitar. Kalau warga sekitar siapa yang paling tinggi? Berarti dengan pihak desa. Kalau udah pihak desa setempat mungkin nanti bisa menghubungi pihak perkebunan. Jadi sama-sama berkolaborasi sehingga tempat yang ada di perkebunan tersebut bisa dipakai untuk kegiatan siswa berkegiatan. Mungkin seperti itu, Kak Endah gimana? Boleh ya, ya kayak gitu memang harus seperti itu ya. Jadi kita itu memang harus tetap berkolaborasi dengan masyarakat. Kita tidak bisa untuk sendiri karena memang kita menggunakan lahan masyarakat di lingkungan luar, beda dengan lingkungan yang di sekolah gitu kan. Jadi kita tetap harus berkoordinasi dengan kayak RT, RW lah yang pihak-pihak setempat yang berwenang lah gitu. Nah kalau untuk memang kalau dilihat ini teh guru teh kepala sekolah teh kadang ya gitu teh jadi nggak mau yang nggak mau ambil pusing lah, jadi taunya guru yang ngerjain gitu ya. Jadi apalagi kita di dalam berkegiatan, apalagi kita guru olahraga atau guru PJOK di semua sektor pun tetap kita harus berkoordinasi dengan pihak setempat. Tidak boleh seenaknya saja kita menggunakan lahan tersebut. Mungkin seperti itu ya Pak Rahmat. Coba ada masukan atau Kak Edi, silakan. Baik, Kak Edi. Oke lah, sudah. Ini makna namanya. Kebetulan kalau dibicara dibaca selintas, memang betul kita tidak bisa memaksakan kehendak. Itu biasa maksakan kahayang orang sorangan. Kita juga harus semua berkolaborasi dan segala macam. Rupanya semendapat lah kayak gitu. Tinggal kalau dilihat dari implementasinya kita sepakat bahwa apa yang dikatakan Kak Endah ya memang betul begitu. Dari saya sama.
Siap, Kak Edi, hatur nuhun. Oke. Kak Edi ada salam dari guru warung jamu, Bu Susi, katanya guru PJOK-nya Kak Edi. Oh, tas Keren. isi Ya, ya. dilihat Ya. dari materi ini ya kayaknya kan kita tuh mensosialisasikan ya apa sih ini teh jadi perkebunan kan ya memang kita teh perkebunan ya. Ya. Kita ke yang kedua, Kak Endah, ke pertanyaan pematik kedua. Bentar. Identifikasi aset apa yang dalam situasi tersebut tadi kan udah dijelaskan ya. Iya. Ini teh sosial, lingkungan alam, mungkin manusia juga berhubungan SDM. karena kan iya, manusianya kan berkolaborasi, masyarakat, sekolah dan pihak perkebunan gitu manusianya. Iya. Jadi ada tiga aset mungkin ya. Kalau lingkungan alam masuk nggak ya? Iya. Masuk. Masuk kan lingkungan alam, ya. sosial sama manusianya. Iya betul. Kalau yang meet kemarin yang pertama yang kedua saya tuh nggak tahu apa-apa itu karena belum baca. belum sama. baca. Sama. Itu ngapain ya? Saya nggak paham itu. Kalau sekarang agak-agak paham gitu lah karena ada baca-baca dulu gitu. Kalau yang meet kedua saya nggak baca apapun. Jadi gini Kak Dani memang ini sudah menjadi saya sudah pernah belajar ya kalau seperti ini memang jadi awal-awal kita juga nggak paham ada rasa kekhawatiran pasti apa ya ini teh 7 aset apa ya gitu ta. Ternyata pada saat saya mempelajari kemarin waktu jadi CGP ternyata seperti ini memang harus di istilahnya mah dirunutkan lah ya di satu-satu teh SDM terus lingkungan terus apa ya namanya tadi itu 7 asetnya apa aja tadi teh manusia SDM sosial politik finansial budaya agama lingkungan alam sama fisik. Nah. Oke. 7 aset 7 aset apa namanya tadi teh? 7 aset ya dalam pendekatan berbasis aset dan kekuatan. Kalau di LMS saya bacanya ada 10 cuman ada 10 ya tapi ada yang keketik lagi kayaknya di LMS sana. Bentar aku buka dulu deh. Jadi meraba lagi teh benar meraba ini mah. Baru juga beres kemarin. Sekarang harus sekolah lagi ya Allah. Subhanallah. Jangan kata teman saya Kak Endah, jangan kalau mau jadi pasil harus aktif harus sering-sering aktif kan ya. Karena ini teh yang ranking 1 2 3 jadi pasil nanti cenah katanya ke depannya. Oh iya oke. Jadi harus aktif kalau mau jadi pasil sekarang deh gitu. Kalau Kakak Rahmat. Siap Kak Rahmat yuk aktif yuk. Dari mana 7 aset? Mana tuh kayak di keluar Ken ya. Itu aset apa? Tadi 7 aset berbasis. Ini ada 7 aset di sini nih. Di mana sih di bagian mana sih? Biar Bu. Kak Endah. Nih, di share screen aja ya. Boleh. Kayak gitu aja. Biar ketahuan. Nih yang ini. Ada enggak? Nah, yang ini. Nih ada 7 mana yang ini? Nah, ini yang nomor 3. 7 aset. Manusia, sosial, politik, finansial, budaya, agama, fisik, lingkungan, alam dan finansial. Lain mah. Kalau dihitung 10. Iya. Sosial, agama, budaya,
Ya. Ini teh kayaknya agama dan budaya disatukan ini teh. Agama Fisik, dan lingkung, ya agama dan budaya, fisik, lingkungan, alam, dan finansial. Finansialnya 2 kali ini. Iya betul. aspek sosial, misalnya kerjasama masyarakat, gitu Ya, kan. betul. Terus akses terbatasnya ke fasilitas itu yang masuk aset sosial. Jadi masuknya kerjasama karena aksesnya terbatas gitu, karena fasilitasnya terbatas dan itu pakai lahan perkebunan orang. Terus aset agama dilihat dari itu nilai tanggung jawab mengembangkan anak kerjasama antar pemilik kebungan gitu kan, toleransi dan kebaikan itu. Terus kalau boleh Kak termasuk aspek budaya, satu yang kepemilikan tanah itu kan dari perkebunan, kedua tradisi gotong royong itu kan ada di situ, itu bersifat sosial mendukung pendidikan, namun dalam posisi mendapat ya karena belum adanya kesepakatan formal, jadi ada kerjasama gitu kan, kerjasama ya termasuk gotong royong juga. Jadi kalau ada yang ngebantu-bantulah cek kasar nama supaya si pemilik lahan itu jadi jadi merasa oh ini ada sok ngebantuan gitulah kasar nama, karena naon lah dipergunakan dengan kepentingan umum ya demi pendidikan, dan itu bisa berbagi itu mungkin. Terus aspek apa lagi? Finansial ya. Kak Rahmat ngulang di mana? Abi tacan set dulu kenalan tak aya. Oh, Abdi di SMP 5, Pak. Oh, SMP 5. Kaina di mana? Ayo tebak dong. Abi di SD 245 Sumbersari. Di mana? Kak Dani di mana, Kak Dani? Di Bacip. Bacip. Abi di Condong, SD Warung Jambu. Warung Kak Edi di mana, Kak Edi? 217 di Sarijadi, Abima. Sarijadi. Bu Susi mah tinggal honor kene kerja di operator. Mohon. Itu karena Kabi teh nyarioskeun ka Abdi teh. Wah, diomongkeun goreng digana ke Bu Susi ya. Kantor anu nomor 3 atunya. Ya. Pertanyaan pematik nomor 3 coba. Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Strategi. Nah. Strateginya apa kita nih? Jadi mau gimana nih nanti situasi seperti mau ambil langkah apa gitu kira-kira? Mau ngambil langkah apa nih kira-kira nanti ke depannya kalau ada situasi seperti itu gitu. Kepala sekolah diem baik, anak-anak ada lahan yang bagus tapi tidak bisa dimanfaatkan. Nah, langkah apa kira-kira kalau berbasis aset, kekuatan? Nah, kira gimana, Keramat? Kalau menurut saya masih harus dikomunikasikan sih ya. Kalau misalkan tidak dikomunikasikan nanti tidak akan tercapai. Saya sih ada komunikasi dimusyawarahkan dengan penduduk setempat gitu, ya masyarakat. Berarti ini mah maksudnya aset manusia, sumber daya, SDM, gitu. Dan aset sosial. Jadi kita memang harus bersosialisasi dengan masyarakat atau pihak perkebunan tersebut.
Ya. Gitu. Kena gaul gitu. Iya, kena gaul ya itu memang harus kita tetap berkoordinasi dah. Makhluk sosial ya, Karena- kita makhluk sosial. Berarti Iya. 7 aset itu adalah manusia, sosial, dan budaya agama kita dan budaya fisik dan lingkungan alam lah intinya mah ke situ. Dan memang kalau kita tidak tidak bersosialisasi dengan masyarakat, kita juga tidak akan mendapatkan tata krama lah intinya mah. Tata krama kita kan harus punya tata krama nih pada masyarakat, jangan seenaknya aja, apalagi kita menggunakan lingkungan alamnya gitu yang dikelola oleh masyarakat tersebut. Jadi memang harus ya berarti kita harus ya mengembangkan dari aset manusia, sosial, budaya, agama lah ya, terus sama lingkungan alam gitu. Dan finansial juga itu juga termasuk sih sebetulnya gitu. Jadi intinya gini Bang Tina. Ya. Kalau dari saya, yang pertama kalau strategi berbasis aset itu pertama identifikasi dulu aset lokalnya, di antaranya aset fisiknya, aset fisiknya itu lahan. Iya. Setelah aset itu aset fisik ya, diidentifikasi dulu apakah memungkinkan diajak kerjasama dan segala macam. 2, aset sosialnya, bagaimana komunitas setempat termasuk pemilik perkebunan, apakah bisa menjadi mitra yang baik atau yang berharga, bisa yang baik atau yang berharga kesananya. Terus kita menggali kerjasama dan dialog dengan baik yang terhadap sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebelumnya. Nah, yang ketiga aset kultural atau aset budaya yang tadi. Perkebunan tadi kan disebutkan perkebunan juga mendapat jadi sumber pembelajaran terkait budaya. Pertama di situ, jadi si anak bisa belajar sekaligus selain kita belajar PJOK, dia bisa jadi sekaligus bisa belajar berbudaya lokal. Misalnya pertanian kopi, kumaha ieu nyian kopi teh asalnya jadi biji, bisa melihat walaupun tidak terlibat secara langsung ke pembelajaran. Kita hanya melihat kan, kita hanya fasilitasnya memakai perkebunan gitu kan. Tapi kan dalam pembelajaran kadang-kadang nggak waktu istirahat atau kita memberikan pandangan, tah iya budak ya nyian kopi teh kawas kieu ya. Tina biji kopi sampai pada dasarnya bisa diminum, nah itu. Terus dan juga bagaimana itu kewirausahaan juga bisa dihitungkan. Nah itu yang kalau dilihat dari aset tadi ya, aset sosial, aset fisik, dan aset budaya atau kultural. Terus bagaimana pengembangannya pembelajaran konteksnya? Ya, itu bisa pembelajaran berbasis proyek bisa dilakukan. Ya, tapi siswa dapat dilibatkan dalam proyek tadi berbasis berkebun kopi tadi, gitu kan? Bisa dilibatkan. Setiap hari kan kalau kita sedang belajar, otomatis si anak melihat ada petani kopi yang sedang memetik dan segala macam, ada pengangkutan kopi dari itu gitu kan, dari pabrik itu untuk dijual dan segala macam. Terus ekowisata bisa dilibatkan, itu ya sama gitu. Itulah diantaranya gitu. Jadi kalau itu yang tadi sudah mencakup lah semua, walaupun tidak harus 7-7-nya masuk. Dari ketiga aset itu juga sudah termasuk. Begitu ke ibu bapak kakak. Emang nggak sok dilajeng. Begitu. Oke, baik. Nah, begitu benar Pak Rahmat. Oke lah. Terus ini ada DWA, ada pembagian tugas. Nanti pas pemaparan ada moderator, pembaca kasus, pemaparan hasil identifikasi, timekeeper, pemberi umpan balik kepada kelompok lain. Mungkin moderatornya siapa? Bolehlah saya. Pembaca kasus. Baca kasus aja lah. Licik ieu mah. Bae timekeeper Baca kasusnya biasa. Pemberi umpan balik mah orang sama semuanya aja. Iya, sama-sama aja. Ya, pemaparan hasil identifikasi kita sama-sama aja ya.
Boleh. Jadi Nah. nanti kita bareng-bareng aja ya. Gitu. Ya gitu. Oh, Ya. untuk timekeeper mah biasanya bagian Fasil sudah Nah, selesai gitu gitulah ya. Maaf Nah. ya Pak Fasil. Ya, jadi setelah saya dari Kak Edi dipaparkan barusan, memang semuanya juga sudah termasuk 7 aset. Tidak dipungkirin itu memang saling berkaitan dengan apalagi dengan pelajaran PJOK. Memang harus dioptimalkan kembali bahwa kegiatan itu memang tidak bisa kita terlepas dari masyarakat. Apalagi saya mempunyai lapangan luas, ternyata selain di lapangan luas itu saya punya lahan kayak lapangan sepak bola lah contohnya, itu kan alam ya, beda gitu kan. Nah, di situ juga saya juga tetap berkoordinasi dengan pihak setempat, tidak bisa menggunakan seenaknya saja gitu kan. Takutnya kayak ini kan kata Kak Edi juga tadi kita bisa saya baca, aduh, nah, ya seperti itulah, nggak jauh lah pokoknya Mada memang mananya, aduh jadi gitu. Nah, gitu. Ya paling seperti itulah. Jadi mungkin ada waktu mungkin kita bisa saling satu sama lain untuk saling menjelaskan pemaparan apa yang kita dapat gitu kan. Siap Enda. Karena kalau kemarin yang GP umum, yang di GP umum sama juga membahas 7 aset. Iya, sama. Oke. Memang mendapatkan manusia, SDM, sosial politik itu semua juga ada, finansial, malahan finansial itu kita kalau secara itu mah sekolah apakah anggaran sekolah atau BOS seperti apa, memang juga tidak bisa jauh dari situlah. Lingkungan alam ya alam kita pakai, budaya fisik kita pakai juga, semua dipakai kok. Memang ini akan kembali lagi kayak kayak pembelajaran kemarin saya dapatkan di GP itu gitu. Jadi semuanya masuk lah gitu. Makanya agak rada pres sedikit lah karena baru kemarin beres beres itu bulan Mei baru kita panen karya, kurang lebih lah panen karya. Alhamdulillah saya pengalamannya Bu Endahnya. Nah, si Kak Endah terus jadi kepala sekolah lah pokoknya. Amin. Memang kemarin sama Kak Pasil juga memang kita tidak satu kelompok ya, tapi saya pernah melihat waktu pas kegiatan lokakarya itu, ini PP-nya ketahuan, ini gitu. Oh ternyata aku ketemu lagi sama Kak Rival ini sebagai fasilitator, alhamdulillah. Tapi memang saya memperhatikan dari teman-teman yang lain, ada yang bisa menjelaskan fasilnya, ada yang kikuk-kikuk atau yang tidak tahu harus menjelaskannya seperti apa. Tapi kita alhamdulillah mendapatkan fasilitatornya luar biasa gitu nih. Gitu. Memang kayak tadi juga bertanya, ini tugasnya kok belum bisa masuk-masuk ya? Apakah ada yang salah di LMS kita atau gimana? Jadi teman-teman bercerita seperti itu di di KKG PJOK di saya di sekolah, kan saya PJOK-nya KKG-nya cuma berempat nih. Untuk satu sekolah tuh gurunya ada 4, jadi kita bisa berkoordinasi walaupun beda kelompok juga. Iya, ikutan semuanya. Ikutan Kak Endah semuanya berempatnya? Ikutan semuanya. Oh, ada 4, cuma yang satu ngundurin diri karena udah mau 3 tahun lagi pensiun. Yang satu karena kuliah, yang satu lagi nggak ikut gitu. Jadi saya di sekolah saya aja yang ikut gitu. Oh iya, padahal mah sayang itu tenda lumayan kalau kan kita ke depan tuh belum tentu mendapatkan yang seperti ini lagi gitu gitu. Makanya kesempatan kemarin saya ikut GP pun saya coba berulang-ulang dari angkatan 4 hanya sebagai angkatan itu hanya biodata aja lah intinya mah. Kita tidak coba lagi, pas kita coba lagi angkatan 7 tidak lulus, angkatan 8 lulus, tapi di bagian kita masuk ke angkatan 9 gitu. Tapi tetap kita masuk GP 8 juga akhirnya mah gitu.
Ya alhamdulillah ternyata 6 bulan berjalan tambah 2 bulan jadi 8 bulan beres. Nah, karena kita kesal sama libur gitu kemarin tuh kan. Liburnya kan karena akhir tahun ke awal tahun. Jadi beres-beresnya tuh harusnya Maret lah kurang lebih. Ini Mei kita baru Mei, Juni, April baru kelar. Mei akhir kita panen karya. Makanya Alhamdulillah beres. beres weh. Tah, akhirnya nambahan lagi ke PPG sama PKG luar biasa. Tapi untuk PPG alhamdulillah cuma dapat UP aja. Karena UKIN-nya kita sudah melakukan di CGP kemarin gitu. Iya, berarti tinggal UP aja ya. Udah beres UP-nya? Belum, nanti kan kita masuknya plotting 2. Oh. Kalau untuk GP mah semua di plotting 2, tidak ada di plotting 1. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lulus Kak Endah. Amin, semuanya juga lulus ya. Ya, ada Kak Diana baru masuk atau gimana ini? Oh iya, baru gabung. Coba tanya Pasil ini Kak Diana masuk ke room berapa nih gitu. Takutnya nggak di room kita gitu. Kak Diana masuk ke room ini betul? Oh iya. Oh, ke sini aja. Ya. Jadi pas berlima ini. Oh iya berlima. Jadi kita review lagi Kak Endah dari awal berdasarkan pertanyaan pematik yang tadi. Ya. Bentar, aku buka dulu. Untuk berarti 4 menit lagi nih. Ya, berarti yang untuk satu itu soalnya adalah identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Berarti soalnya itu Kak Diana, soalnya itu kita bekerja sama menggunakan lahan masyarakat bahwa kepala sekolah itu kita tidak mau lanjut. Padahal perizinan itu lebih kuat dari kepala sekolah dan masyarakat. Kita mah hanya sebagai kalau kepala sekolah itu sebagai fasilitator lah antara masyarakat dengan guru olahraga sebetulnya mah gitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kepala sekolahnya tidak mau turun tangan. Nah, ini harus menjadi bahan pembicaraan bahwa masalah ini memang harus kita diungkapkan nanti pada saat kelompok ya. Ya, kelompok ya. Pemaparan kelompok gitu. Teteh Diana hadir kah? Ya, ini narik manu paling terdetik di kelas masih nyawa ada ngumpul nyawa nampihannya. Ternyata dilihat di sini ada harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana, maka dia tidak bisa berbuat apapun karena tidak berwenang untuk mengambil keputusan. Ya kan tadi seperti saya bilang kan, harus ada yang kerjasama aset komunitas menggali kerjasama kan itu, yang itu termasuk pada aset sosial. Menggali kerjasama dan dialog yang baik dengan pemilik lahan, itu kan itu termasuknya ke aset sosial, membuka aset sumber daya yang belum dimanfaatkan nanti bisa dimanfaatkan kalau seandainya sudah terjadi MOU kerjasama yang kerjasama dari kepala sekolah dan pemilik lahan ya. Adiannya on cam dong. Berarti kita sudah mendapatkan ya 3 kasus itu 3 pertanyaan pemantik pertanyaan kita sudah mendapatkan
ada 1 menit lagi kita akan berdiskusi. Ini yang berdiskusi teh kelompok 1 memberi umpan balik ke kelompok 2. Kelompok 2 memberi umpan balik ke kelompok 3. Kelompok 3 memberi umpan balik ke kelompok 1. Kita kelompok 1 berapa ya? Iya, satu. Ya, berarti Kelompok 2 ya kita ya. Iya, kita ngasihnya ke umpan baliknya ke kelompok 2, nanti kelompok 2 ke 3, 3 ke 1 gitu. ya kita nunggu yang lain pada kembali ke room kita. Iya. Kalau 7 aset itu berarti kita teh kan aset manusia itu adalah guru PJOK, siswa. Nah, terus lalu aset sosialnya adalah komunitas. Nah, kita kan komunitas nih Pak ya, Pak. Terus jaringan sekolah kolaborasi dengan masyarakat. Kalau aset politik berarti kita kebijakannya dengan pemerintah setempat atau dengan warga setempat gitu kan. Iya. Ya, aset finansial kan kita tidak mungkin tidak memberikan finansial juga ya, karena salah satunya aset finansial itu istilahnya mah keburu beberes lah intinya mah ke situ ya untuk finansialnya. Ya. Kalau untuk budaya agama dan aset budaya agama berarti kita melibatkan nilai-nilai kebudayaan di lingkungan masyarakat tersebut atau menghargai keragaman gitu, menghargai masyarakat. Lalu untuk aset fisik mungkin ini bisa digunakan menjadi fasilitas olahraga di perkebunan itu. Terus jadi apa ya, anak-anak itu akan menjadi bahagia kalau kita sudah menemukan di lapang, apalagi dalam kelas berbeda. Itu yang ditunggu-tunggu sama anak-anak kalau kita berolahraga. Lingkungan, aset lingkungan alam yaitu halaman, taman ya. Atau halaman terbuka lah itu. Ya, paling seperti itu ya. Fisik, budaya kayaknya seperti itu semuanya udah dipaparkan. Gitu. Siap, Kenda. Kita nunggu kelompok 1 kasus 3 sudah selesai Kak? Yang kita udah selesai, siap ya. Untuk siap ya. Untuk kasus 3 ya. Siap. Untuk kasus 3 ya ini mah ya. Kita bahasnya kasus 3 dulu kan. Iya, kasus 3. Ini saya lihat di kasus 4 ini. Di kasus 4 itu ternyata tentang sarana prasarana ya yang kurang memadai. Makanya kita harus berkolaborasi dengan orang tua atau komite lah. Bukan. Ya, waktu habis. Ya, oke. Ada Kak Asep. Ada Kak Endah, ada Kak Dani. Selamat bergabung ya. Terima kasih Kak Asep. Kita lagi debat barusan sama Kak Endah, Kak Asep. Alhamdulillah ya. Di Cirende belum masuk ke ini, makanya ngobrolin ya. Kasus 4 ternyata ada Kak Asep yang masuk. Jadi malu dong.
Siap, kakak-kakak ya. Langsung saja dimulai dari kelompok 1 dulu, nanti akan mempresentasikan. Kemudian nanti setelah hasil presentasi akan diberikan umpan balik oleh kelompok 3 ya, kelompok 3 ya. Waktunya 5 menit saja Kak ya. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil identifikasinya selama 5 menit ya. Mangga diserahkan langsung kepada kelompok 1. Untuk timekeeper-nya di Pasil ya atau gimana? Di peserta aja Kak, nggak apa-apa. Bisa dilihat sekarang kan 8.20, nanti tim keepernya mengingatkan. Oh iya, Kak Rahmat siap. Baik, terima kasih Kak Ripal. Baik, dari kelompok 1 saya sebagai moderator siap memaparkan atau dari kasus 3, tetapi kita akan bacakan dulu kasus 3 yang akan dibacakan oleh Kak Rahmat Komara. Baik, waktu dan tempat Kak Rahmat dipersilahkan untuk membacakan studi kasus 3. Ya, jadi gini, untuk studi kasus 3, bacakan dulu ya. Boleh, bacain aja dulu Kak. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran sesuai aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran, Pak Gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya. Dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat tinggal bagi peserta didik belajar di luar ruang atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Di sarana lapangan olahraga ini milik kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran sejauh apapun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa. Padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut, karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini. Pada orang tua, kepala sekolah tidak melakukan tersebut. Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan. Jadi intinya karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya bacakan. Studi kasus. Baik, terima kasih Kak Rahmat yang telah membacakan kasus 3, dan berdasarkan pertanyaan pemantik tadi, maka yang akan memaparkan hasil identifikasi kelompok 1 adalah Kak Endah dan Kak Edi. Untuk yang pertama mungkin dari Kak Endah dulu ya, atau Kak Edi dulu lah. Ya, Kak Edi dulu. Mangga Kak Edi hasil komponen yang tadi. Ya, jadi kalau saya lihat, ini menurut pendapat saya, dalam menanggapi kasus seperti tadi, studi kasus tadi, kita harus menerapkan ada beberapa jenis pola pikir yang harus digunakan, yang melibatkan berbagai pendekatan analitis dan kreatif untuk menjelaskan
permasalahan dan membuat keputusan. Satu, nah ini ada beberapa poin yang saya garis bawahi yang harus digunakan atau diangkat. Satu berpikir kritis, ya. Kita sebagai guru harus menggunakan pola kritis untuk mendukung tujuan pembelajaran. Ini termasuk mengevaluasi manfaat dan dampaknya terhadap peristiwa itu contohnya. Yang kedua, guru juga harus menganalisis tantangan dan potensi hambatan yang ada, termasuk kesulitan untuk mendapat dukungan dari kepala sekolah, izin pemilik lahan, atau membutuhkan pemikiran logis juga, dan mengevaluasi dari semua sudut pandang. Yang kedua, kita harus berpikir sistematis juga. Yang pertama, tadi adanya hambatan dari dukungan kepada kepala sekolah. Kita harus berpikir sistematis, harus bagaimana gitu mensiasatinya, harus bersistematis gitu ya. Dalam kasus ini pemikiran sistematis diperlukan ya untuk menetapkan hubungan antara berbagai faktor. Salah satunya satu kebijakan sekolah, dua izin pemilik lahan, terus apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan, itu juga termasuk harus dipikirkan juga secara sistematis. Guru juga harus membuat rencana langkah demi langkah untuk mengatasi hambatan tersebut. Terus salah satunya diantaranya bagaimana cara kita mendapatkan dukungan kepala sekolah dan dukungan daripada pemilik lahan tadi. Pemahaman terhadap sistem operasi, prosedur legal atau seperti yang tadi diadakannya seperti MOU, itu juga perlu dipikirkan, tidak asal hanya membuat MOU tanpa dipikirkan untung ruginya. Itu termasuk kepada pola pikir sistematis yang tadi untuk mengelolanya. Yang ketiga yang saya tangkap, kita harus berpikir kolaborasi. Satu, kita harus memikirkan kerjasama apa sih kendalanya dengan antara kepala sekolah atau pihak sekolah dengan pemilik perkebunan. Kita juga harus berpikir bagaimana caranya mengatasi masalah perizinan dengan pemilik perkebunan. Dan dua, kita juga harus memikirkan kolaborasi antara pemangku kepentingan, pemerintah setempat, pemilik lahan, kepala sekolah. Jadi yang berpikirnya bukan hanya atau mendang-mendang guru rumahnya beres atau tidak. Kita juga harus memikirkan gimana nih kolaborasi sekolah antara pemilik lahan. Kita harus berbuat apa? Kita harus melakukan apa gitu kan. Terus gimana nih kalau kita mengadakan perjanjian atau kerjasama atau MOU biar saling menguntungkan, tidak merugikan satu pihak. Terus kita juga sebagai guru harus mengajukan solusi yang kreatif. Gitu. Bagaimana mengembangkan kerjasamanya, apa untung ruginya dan seperti itu. Yang keempat, untuk masalah kasus ini kita juga harus berpikir kreatif dan inovatif dalam mencari solusi agar siswa tetap dalam melakukan aktivitas perkebunan, misalnya menciptakan alternatif aman sesuai nanti. Apakah aman kalau kita terus-terusan menggunakan lahan di situ, sementara kan banyak kegiatan-kegiatan yang di luar dugaan, ada lalu lalang kendaraan, terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak terduga gitu kan, ada pengangkutan dan semua. Kita juga harus berpikir kreatif
bagaimana mensiasati agar dalam setiap pembelajaran kita itu aman, ya, ada modifikasi dan ini dengan lingkungan yang ada di situ. Yang selanjutnya kita juga sebagai guru untuk melihat dari kasus itu berpikir reflektif. Ya. Satu tadi contohnya keterbatasan wewenang kepala sekolah. Juga untuk kita harus berpikir reflektif itu kita harus mementingkan atau mengevaluasi keputusan yang diambil. Apakah langkah-langkah itu sudah efektif? Apakah dalam melakukan pembelajaran di lahan perkebunan kopi itu tepat atau tidak, gitu kan? Apakah tidak merugikan untuk anak? Tidak merugikan apakah dalam pembelajaran menggunakan lahan itu kita bisa berpusat pada peserta didik, itu juga harus dipikirkan. Juga harus kita sebagai guru juga harus merefleksikan apakah pendekatan seperti apa nih kalau kita menggunakan lahan dari perkebunan kopi ini atau perlu modifikasi enggak yang lebih efektif untuk memiliki persetujuan pada pemilik lahan. Kan kadang-kadang kan anak tahu sendiri. Kalau kita dalam belajar ilmu praktik itu ada yang muncul kan itu juga perlu dipikirkan. Ya mungkin itu dulu dari saya ya. Mungkin Kak Endang bisa menambahkan. Baik, terima kasih Kak Edi atas pemaparannya. Dan sekarang yang akan disampaikan oleh Kak Enda, mungkin Kak Enda waktunya terbatas juga karena akan diberikan 10 menit. Mungkin singkat, padat, dan cermat. Terima kasih. Mangga waktunya Pak Kak Enda untuk hasil identifikasi yang kita tadi diskusikan. Silakan Kak Enda. Iya. Ya, terima kasih Kak Dani atas waktunya. Selamat malam buat semuanya. Saya akan menambahkan sedikit ya dari Kak Edi. Memang Kak Edi sudah memaparkan semuanya. Memang dari sini kita juga memiliki 7 aset ya, 7 aset, yaitu 1 aset SDM atau kita juga sebagai guru sebagai fasilitator harus memiliki kompetensi dalam bidang keolahragaan dan pedagogik. Keduanya adalah siswa. Nah, lalu untuk aset sosial kita harus bekerja sama dengan pemilik lahan ya. Kita juga bekerja sama atau berkolaborasi dengan masyarakat. Lalu ketiganya adalah aset politik, yaitu memilih kebijakan pemerintah atau pemerintah disebut bukan pemerintah atau kebijakan setempat lah ya Pak ya, pemangku kebijakan setempat. Nah, ya atau ya untuk mendukung program berolahraga untuk kesehatan demi siapa ya, demi anak-anak gitu. Kita juga harus bersosialisasikan gitu ya. Lalu ada aset finansial ya, mungkin karena memang finansial kan memang ada dana yang harus dialokasikan untuk kegiatan anak-anak. Kita mungkin bekerja sama dengan setempat atau gimana. Ada aset budaya atau agama, yaitu melibatkan keagamaan lah dalam kegiatan berolahraga atau tradisional atau menciptakan inklusif yang menghargai perbedaan. Nah, lalu aset fisik, yaitu kita karena tidak mempunyai lapang, contohnya kita tidak mempunyai lapang, jadi maka kita bekerja sama dengan pemangku setempat, yaitu kalau misalkan ada ruang terbuka ya alhamdulillah, jadi anak-anak bisa berolahraga dengan senang, mendapatkan fasilitas lah dari kebun kopi itu. Lalu ada alam, ya itu mungkin kita mengajarkan siswa untuk
belajar di alam terbuka atau kepentingan menjaga lingkungan. Intinya kita harus menjaga lingkungan setempat. Mungkin itu aja ya yang saya bisa paparkan. Kak Dani dan Kakak, silakan saya kembalikan lagi ke Baik. moderator. Baik, terima kasih Kak Enda dan Kak Edi yang telah memaparkan dari studi kasus 3 yang telah disampaikan begitu gamblang tadi dari hasil identifikasi kelompok kami. Mungkin nanti ya ada umpan balik. Umpan baliknya sekarang atau nanti Kak Rifa? Ya, untuk umpan balik langsung aja kakak-kakak ya. Oh siap, baik. Mungkin ada umpan balik dari kelompok 2 dari hasil identifikasi tadi dari studi kasus 3. Mungkin ada yang mau memaparkan umpan balik dari kelompok 2. Silahkan Kak Asep mungkin kelompok 2. Siap. Terima kasih Kak Dani atas waktunya. Izin Kakak fasilitator Kak Rival untuk memberikan umpan balik mungkin sedikit untuk tambahan di sini. Tadi alhamdulillah kita sudah membedah kasus ya. Di sini saya tadi sudah menanggapi dari Kak Edi, dari Kak Enda. Mungkin studi kasusnya di sini antara pihak sekolah dengan dinas perkebunan, mungkin antara aset jalan ataupun di sini untuk aktivitas olahraga, terutama di bidang guru PJOK, yaitu untuk memaksimalkan KBM. Di sini mungkin perlu adanya penengah. Kalau penengah di sini seperti bupati kalau di kabupaten, kalau misalkan di kota atau baik itu ditengahi oleh dinas pendidikan dan pejabat pemerintah setempat. Kenapa? Karena dinas perkebunan pun memiliki pemikiran apakah itu dari segi pegawai, apakah itu dari segi sekarang aset-aset dari perkebunan itu tersendiri, sedangkan dari pihak sekolah pun, kepala sekolah pun sama, mungkin yang dipikirkannya itu yaitu peserta didik tentang keamanan, keselamatan peserta didik. Nah, mungkin di sini umpan balik yang saya akan ini mungkin ya tadi kita perlu di sini musyawarah antara dinas perkebunan dengan dinas pendidikan mungkin gitu Kak. Umpan balik yang saya berikan untuk kelompok pertama. Mungkin situ Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Asep yang telah memberikan umpan balik kepada kelompok 1. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mungkin kita akan berlanjut ke kelompok 2 untuk memaparkan hasil studinya. Nggak ada? Mudah-mudahan nggak ada. Ya, baik, cukup ya untuk kelompok 1. Ya, cukup. Baik, terima kasih kelompok 2 dan kelompok 3. Hasil pemaparan kami dari studi kasus studi 3. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 kakak-kakak. Ya baik, lanjut dengan kelompok berikutnya, kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 sepertinya tidak usah membacakan kasusnya. Jadi untuk yang memberikan umpan balik nanti cukup dilihat saja di kasus yang saya kirim di grup ya. Jadi yang memberikan umpan balik nanti melihat di WAG ya yang saya kirim kasusnya seperti apa, nanti sinkron atau seperti apa kakak, biar waktunya tidak terlalu lama ya kakak, karena ketika memaparkan identifikasi juga cukup lama juga ya. Mangga untuk selanjutnya kelompok 2 untuk kasus yang keempat. Mangga, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 2 yang sudah membedah studi kasus 4. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung kasihkan waktu untuk pemaparan dari hasil identifikasi kami oleh Kak Claudia. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Claudia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, kelompok 2, soal pemantiknya yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yaitu pendekatan berpikir yang digunakan guru dalam situasi tersebut ialah pendekatan berbasis masalah, kekurangan, atau hambatan. Yaitu di mana guru PJOK tidak menggunakan sarpras sebagaimana mestinya, menyebabkan komite, kepala sekolah, peserta didiknya kecewa dengan guru PJOK. Lalu di situ ada aset fisik. Maaf. Yang kedua itu ada identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang pertama ada aset manusia. Aset manusianya itu meliputi kepala sekolah, wakasarpras, guru PJOK, komite, dan penjaga sekolah. Lalu ada aset finansial, di mana ada sumbangan orang tua untuk pembelian alat olahraga. Lalu ada aset sosial, yaitu komite sudah memberi alat olahraga namun tidak dipergunakan. Lalu ada aset lingkungan, yaitu mempunyai ruang olahraga. Lalu ada aset politik, yaitu kebijakan kepala sekolah yang menugaskan wakasarpras dan guru PJOK. Lalu ada aset fisik, yaitu berupa peserta didik tidak memaksimalkan dalam pembelajaran KBM. Nah, di nomor 3 akan dibahas oleh Kak Ratna. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Klau. Untuk pemantik yang ketiga yaitu strategi apa yang Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Strateginya itu komunikasi antar aset manusia, yaitu komunikasi antara kepala sekolah, wakasarpras, guru PJOK, yang mana di sini tidak adanya komunikasi namun tidak ada rasa tanggung jawab dari aset manusia tersebut. Aset lingkungannya sudah ada, aset sosialnya sudah ada, aset politiknya sudah ada, aset fisiknya ada, hanya kurang komunikasi dari aset manusia yang mana tidak ada rasa tanggung jawab di antara guru PJOK ataupun wakasarpras ataupun penjaga sekolah. Jadi mereka saling lempar tanggung jawab antara pemilik kunci. Nah, ini harus difasilitasi oleh kepala sekolah dan waka kurikulum agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab di antara para pemegang kunci tersebut. Kurang lebih seperti itu studi kasus nomor 4. Mangga Kak Galih. Ya, terima kasih Kak Ratna. Mungkin itu ya dari pemaparan dari kelompok 2 tentang studi kasus 4. Untuk pemberian umpan baliknya dari kelompok 3, mangga dipersilahkan. Oke, hatur nuhun Kak Galih. Saya akan mencoba memberikan umpan balik dari kelompok 3 pada kelompok 2 ya tentang studi kasus 4 yang tadi, bahwa benar apa yang dikatakan tadi Kak Claudia dan Kak Ratna, bahwa di sini banyak sekali alat-alat yang terbengkalai. Jadi aset-asetnya itu tidak benar, seluruh aset tidak benar-benar dipergunakan gitu. Jadi sungguh sangat disayangkan. Nah, ini seperti bahwa pihak sekolah tidak dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua. Nah, di sini aset yang tadi, aset yang sudah diberikan oleh komite, lalu perwakilan komite, guru. Nah, di sini guru PJOK benar-benar lepas tanggung jawab gitu. Sayang sekali. Lalu kepala sekolah meminta memaksimalkan lagi penggunaan alat olahraga tersebut guru PJOK sesuai dengan tujuan perencana. Nah, itu aset-aset yang sudah diberikan benar-benar terbengkalai, tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, mungkin itu umpan balik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Kak Herdi untuk umpan baliknya. Mungkin dari kelompok 2 cukup sekian dari hasil studi kasus 4-nya. Saya lanjutkan ke kelompok berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik kakak, untuk kelompok 2. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 2. Nanti di akhir saya akan memberikan penguatan terkait dengan kasus-kasus yang telah kakak-kakak diskusikan. Kita lanjut dulu kepada kelompok yang ketiga untuk membahas kasus yang kelima. Silakan. Saya serahkan kepada kelompok 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mewakili wabarakatuh. rekan-rekan dari kelompok 3 ingin mendiskusikan hasil tadi diskusi kami. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kalisya. Untuk mengefektifkan waktu pada Kalisya, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan apa yang tadi kami diskusikan dari studi kasus 5, itu bahwa sangat kompleks sekali karena ada beberapa karakter yang muncul pada situasi ini yang pada akhirnya akan kami jawab dari ketiga pertanyaan tersebut. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Poin yang pertama adalah Bu Hayati gitu, karena di sini ada kasus Bu Hayati, bahwa Bu Hayati ini memiliki aksi nyata yang akan diwebinarkan gitu, tapi dalam pelaksanaannya di webinar tersebut ada yang salah paham. Inti kasusnya seperti itu kesimpulannya. Dan di sini bahwa Bu Hayati di sini memiliki pendekatan asset based thinking karena Bu Hayati menyampaikan aksi nyata itu secara dengan memiliki potensi yang ada, yaitu memiliki potensi secara pedagogis, bagaimana cara mengajar yang baik, bahwa cara komando itu sudah kurang tepat digunakan pada kurikulum Merdeka saat ini, seperti itu. Lalu yang kedua, di sini ada Pak Bugar. Jadi situasi Pak Bugar ini adalah memiliki sudut pandang bahwa PJOK acuan pembuktiannya adalah sebuah prestasi. Dan di sini Pak Bugar menunjukkan pendekatan berpikir deficit based thinking karena pandangan Pak Bugar ini kurang tepat. Lalu untuk pertanyaan kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Karena ini pertanyaannya identifikasi apa saja, jadi setelah kami diskusikan, yang pertama ada aset based thinking yang muncul pada situasi ini karena memunculkan potensi yang positif seperti tadi, adanya pengetahuan secara pedagogis dari Bu Hayati, lalu keterampilan guru itu sendiri dalam cara mengajar sehingga mengemas dalam sebuah aksi nyata yang dapat disampaikan kepada forum. Seperti itu. Lalu di sini deficit based thinking-nya adalah adanya diskusi pro dan kontra gitu. Karena ada yang berbeda sudut pandang antara Bu Hayati dan Pak Bugar tadi. Dan untuk apresiatif inquiry-nya pada akhirnya ada kesimpulan sebagai penguatan bahwa asumsi Bu Hayati itu benar sehingga Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk menjadi pemateri di webinar berikutnya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Di sini strategi yang akan digunakan yaitu pengembangan pembelajaran berbasis kekuatan, yaitu dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk merancang kurikulum dan memaksimalkan kekuatan pengajaran atau pembelajaran dari metode yang paling efektif sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan berdasarkan hasil diskusi kami kelompok 3. Mangga Kak Tisha. Baik, terima kasih Kak Lisya atas pemaparan hasil diskusinya. Baik, selanjutnya saya berikan waktu untuk kelompok 1 untuk memberikan umpan balik. Kepada kelompok 1, saya persilahkan.
Ya, terima kasih atas waktunya Kak Tisha. Saya dari sini, saya melihat dari studi kasus 5 ini adalah beda pemahaman antara Bu Hayati dan Pak Bugar. Memang kalau di sini kata Pak Bugar materinya seperti ini. Ternyata dia tidak bisa meluruskan apa yang diharapkan oleh keduanya itu ya Bu Hayati. Kalau Bu Hayati itu bisa menghadirkan atau menjelaskan sedikit apa namanya pendekatan ya maksudnya jadi bisa menjelaskan apa yang Bu Hayati dapatkan dari hasil webinar. Ternyata Pak Bugar ternyata belum bisa memahami kasus tersebut. Jadi akan berbeda pemaparannya juga. Apakah yang bisa kata Kalisha ada berupa aset base thinking ya, itulah seperti itu. Nah di sini juga saya melihat bahwa jadi memang di mana Bu Hayati dapat memberikan atau menyarankan untuk memberikan kesempatan untuk melakukan webinar selanjutnya. Nah dari sini ternyata dari pihak GMPMP menyambut Bu Hayati untuk melanjutkan arahan lah kepada teman-temannya yang di GMPMP gitu aja. Paling masukannya seperti itu ya. Mangga Kak Rahmat barangkali dari tim kelompok 1 ada tambahannya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kak Endah, perwakilan dari kelompok 1. Oh, ada lagi Kak Rahmat, mangga mau menambahkan? Atas nuhun, mangga. Siap. Terima kasih atas masukannya dari kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 kakak-kakak. Ya, alhamdulillah semuanya sudah melakukan presentasi dan sangat luar biasa kakak ya. Jadi kasus-kasus ini sebetulnya sangat kontekstual dengan keadaan realita di lapangan ya kakak ya. Jadi kasus-kasus yang tidak diada-ada dan sering kita alami gitu kan tadi dari baik di kasus 3, kasus 4 atau kasus 5 gitu kan. Untuk kasus 3 di situ ada kasus yang mana terdapat ada kekuatan di mana siswanya sudah sangat antusias untuk berolahraga, gurunya pun antusias untuk berolahraga. Namun ada sedikit kekurangan yaitu kepala sekolahnya yang belum bisa untuk bernegosiasi dengan pihak perkebunan. Dan tadi sampaikan juga oleh Kak Asep terkait dengan strategi, betul ya Kak Asep, bahwa mau tidak mau bukan hanya kepala sekolah yang terlibat, tapi di situ ada aset lingkungan yang mungkin bisa membantu, apakah itu komite, apakah itu warga atau orang tua untuk dapat berdiskusi dengan pihak-pihak dari perkebunan. Kemudian dari tadi yang kelompok 2, kasus keempat ya terkait dengan permasalahan yang terjadi bahwa sarana sudah memadai gitu kan, sangat mendukung posisi letaknya gitu kan di perkotaan, namun sangat disayangkan ketika pemanfaatannya itu tidak digunakan oleh guru PJOK sendiri ya. Pada akhirnya patuh-tuduh untuk kunci pun jadi apa ya, saling nyalahkan kali itu pada akhirnya bola rusak karena tidak digunakan. Nah itu mudah-mudahan tidak terjadi oleh kita ya kakak ya, ketika kita diberikan kesempatan, diberikan fasilitas yang memadai, kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu kan. Nah kemudian dari kasus yang ketiga kakak, bahwa tadi sampaikan oleh kelompok 3 bahwa itu ada dua guru yang mungkin berbeda pendapat gitu, dan alhamdulillah dengan adanya aset modal manusia yang terkemas dalam sebuah MGMP yang dapat memfasilitasi Bu Hayati untuk terus berkembang, meskipun ada beberapa di situ Pak Bugar yang mungkin berbeda pendapat. Nah ini kakak sangat terjadi juga ya di lapangan seperti itu, karena ketika kita di dalam satu sekolah ada beberapa guru yang sama, guru PJOK yang sama, tapi terkadang suka berbeda pendapat, suka beda pemikiran, pada akhirnya kita bahkan saling berseberangan gitu kan. Harusnya kita saling bersatu, saling menguatkan, tapi karena ada beberapa pemikiran yang berbeda, pada akhirnya membuat kita menjadi
perpecahan gitulah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi kakak dengan adanya kasus-kasus ini, mudah-mudahan menjadi merefleksikan untuk kita bahwa oh kita harus bersikap seperti apa kakak ya. Baik kakak, satu lagi barangkali kakak yang harus dikerjakan oleh kakak-kakak ya, cukup mengerjakan di Padlet di Jamboard saja. Saya akan kirimkan linknya. Jadi untuk yang berikutnya itu kakak-kakak akan menuliskan aset yang ada pada sekolah kakak ya kakak. Jadi pasti setiap sekolah memiliki aset dan asetnya itu pasti akan berbeda-beda ya kakak. Saya kirimkan Jamboardnya di kolom chat. Silakan kakak mengisi link yang ada di Jamboard ya. Di situ ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa saja aset yang kakak-kakak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung kakak-kakak dalam mengajar PJOK yang berkualitas. Kemudian yang keduanya, bagaimana kakak-kakak memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak. Terus kemudian strategi apa yang kakak-kakak lakukan ya. Nanti kakak-kakak tinggal memilih sticky note, kemudian diberi nama. Yang pertama diberi nama, kemudian penjelasannya seperti apa. Karipal ininya asetnya salah satu aset aja, gimana? Asetnya sesuai dengan yang ada di sekolah kakak. Kalau misalkan di sekolah kakak ada 7 aset, ya tulis aja 7 aset, nggak apa-apa. Aduh, panjang ya. Singkat saja. Singkat saja aja. Kak. Nggak usah pakai keterangan juga nggak apa-apa. Nah.
Jangan lupa diberi nama ya kakak ya.
Baik kakak, kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang belum nanti bisa dilanjutkan ya. Waktu sudah terasa sudah menunjukkan pukul 9 malam. Meskipun kita mulai tadi Nggak jam terasa. 7.15 tapi terasa atau terasa Pak? Terasa. Ya baik kakak. Terasa Pak ya. Ya. Oke, kakak. Ini ada tugas untuk kakak nanti ya, dikerjakan nanti ya kakak. Di sini ada ya di sini ada beberapa poin terkait dengan aset ya kakak. Jadi nanti di antara 7 aset yang ada di sekolah kakak kira-kira apakah ketujuhnya ada ataupun tidak ada seperti itu kakak. Jadi nanti kakak memetakan terkait dengan kira-kira di sekolah kakak tuh ada 7 aset ataupun tidak. Kemudian nanti manfaatannya seperti apa ya kakak. Jadi nanti kalau untuk tugas ini nanti kakak akan mengunggahnya di LMS ya kakak. Jadi setelah kakak menyelesaikan tatap maya hari ini, kemudian nanti kakak akan lanjut ke LMS berikutnya yaitu terkait dengan tugas yang kakak akan kerjakan ya kakak. Jadi di sini kakak tinggal mengisikan saja asetnya apa saja, kemudian pemanfaatan asetnya apa saja seperti itu kakak ya. Nah kakak berikutnya terima kasih ya kakak. Jadi mohon maaf waktunya yang kita sepakati itu adalah 90 menit atau 2 JP, namun akan tetapi pada saat pelaksanaannya kita selalu lebih kakak ya, selalu lebih setengah jam rata-rata gitu ya. Tarifal ada salam. Oh Pak Ganjar, ya. Selamat Pak. Salam. Ya. Siap. Oke. Kakak ya itu saja mungkin untuk pertemuan malam hari ini ya, dan kita akan bertemu kembali nanti di tanggal 19 kakak. Jadi 6 hari ke depan kita off dulu, jadi setelah itu tanggal 19 kita tetap kembali. Dan untuk waktunya sepertinya masih ya kakak dan tujuh saya seperti tadi ya. Nah terkait dengan pembahasan untuk nanti tanggal 19 itu adalah 1.3 terkait dengan pelajaran PJOK terpusat pada peserta didik kakak. Jadi kakak nanti bisa membaca terlebih dahulu pada saat asinkronus ya, untuk membaca supaya nanti pada saat kita melaksanakan tatap maya ada beberapa yang kakak-kakak bingungkan bisa tanyakan, dan ketika nanti kita berdiskusi akan lebih nyambung lagi, kakak-kakaknya tidak pusing ketika saya memberikan pertanyaan kakak-kakak bingung pertanyaan mana gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti kakak-kakak bisa membaca terlebih dahulu kakak ya. Baik kakak, itu saja mungkin untuk pertemuan malam ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, namun akan tetapi sebelum kita tutup kita foto terlebih dahulu kakak ya sebagai laporan. Mangga dibuka kameranya. Seperti biasa, keluar berikan senyuman terbaik kakak. Kakak, sinyal saya kurang bagus. Ada yang bisa bantu untuk screen ini layar? Tolong bantu screen layar kakak yang kira-kira sinyalnya bagus. Iya bisa, tapi nggak bisa semuanya masuk. Nggak bisa semuanya ada yang masuk. Kenapa? Nggak ada yang, maksudnya di sini ada 8 orang yang nggak on cam. Kalau di saya, tapi kalau di kakak mungkin bisa ya berarti semuanya. sinyal juga ya. Yang sinyalnya bagus siapa ya? Yang kelihatan semuanya, yang on cam? Kak Dani. Di saya yang nggak ada itu 4 orang. Ya nggak apa-apa kak. Ya siap. Kak Dani pimpin untuk foto. Oh, pakai apa screen? Oh, siap. 1, Screen 2, apa aja lah. 3. Tar.
Belum. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Kak Dani, terima kasih kakak-kakak semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun. Aduh. Izin nih. Kak Renaldi, Pak Ganjar, salam. Mohon Pak Ganjar ya. Mohon. Satu sekolah Kak?